Dan tidak boleh ada pemerintah dalam pemerintah. Tidak boleh ada mafia dalam pemerintahan. Tidak boleh ada orang pinter yang berada di dalam pemerintahan merasa dia bisa mengakali pemimpin politik, mengakali rakyat. Karena saya memperhatikan ada mereka-mereka yang bercokol menggunakan sistem untuk mencuri uang rakyat, uang negara. Ini harus kita bongkar sampai akar-akarnya. Saya terima kasih sekali lagi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya yakin dan percaya saudara akan berhasil untuk menertibkan institusi Anda. Sama dengan yang lain, TNI juga harus tertib. Masalah penyeludupan itu masalah semuanya. Angkatan Laut, Bea Cukai, polisi air, ada kan polisi air, Bakamla, KPLP, itu semuanya harus bekerja sama. Penegakan hukum semua, jaksa, polisi harus bersama-sama. KPK, BPK, BPKP, kita sama-sama satu tim. Saudara-saudara, bayangkan kalau kita bekerja dengan benar, apa yang bisa kita lakukan untuk rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, bangsa Indonesia bangsa yang sekarang sangat besar, semua orang tahu kekayaan kita. Sekarang masalahnya kita harus berani mengelola kekayaan tersebut. Kita tidak boleh takut menegakkan hukum, takut menegakkan kebenaran. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh, tantangannya adalah sangat besar. Selamat saudara telah merubah 228 kampung narkoba menjadi 118 kampung bebas narkoba. Teruskan upaya ini. Saya lihat polisi sekarang semakin peka terhadap tuntutan bangsa dan negara. Polisi sekarang berada di depan bersama yang lain, bersama TNI di bidang produksi pangan. Kalau kau berangkat ke Inggris, Perancis, ke Barat, mungkin mereka merasa aneh. Kok polisi urusan jagung? Loh, masa polisi kok ngurus, polisi kok buka dapur? Ya ini Indonesia, Bung. Kita ndak usah ragu-ragu, nggak usah. Kita ndak usah. Apa yang dari Barat itu pasti benar. Benar untuk mereka, kita hormati. Tapi kita ini lain, kita ini gotong royong, kita ini semua ya satu keluarga. Polisi punya kekuatan, tentara punya kekuatan. Ya kita kerja semua untuk rakyat. Kalau rakyat sejahtera, saya yakin
kriminalitas berkurang. Kalau rakyat hilang dari kelaparan dan kemiskinan, saya percaya kriminalitas akan sangat sedikit. Saudara-saudara, kalau orang tidak ada harapan, dia akan menjadi kriminal. Saya kira itu dari saya, ya. Gotong royong kita bersatu. Sekarang saudara-saudara, Indonesia harus berani punya cara kita sendiri. Kita demokrasi, iya. Berbeda partai boleh bersaing. Pilkada, pilpres bersaing, nggak ada masalah. Sesudah bersaing ya jadi satu, kerjasama, bahu membahu. Untuk apa? Nanti pemilihan demokrasi kita kalah, sakit hati ngerjain, nggak maju-maju. Saya selalu katakan keberhasilan kita karena presiden-presiden sebelumnya, karena menteri-menteri sebelumnya, karena gubernur-gubernur sebelumnya. Dari Bung Karno sampai sekarang, jangan kita teruskan kebencian, kecurigaan, nggak ada gunanya. Rakyat butuh pekerjaan, rakyat butuh penghasilan yang lebih baik. Meneruskan kebencian, meneruskan dengki, meneruskan kecurigaan, itu tidak akan membuat rakyat punya pekerjaan. Tidak. Rakyat kita butuh pekerjaan yang memadai, yang terhormat. Untuk itu kita harus mendorong semua sektor pariwisata. Pariwisata menghasilkan pekerjaan yang paling banyak. Tapi kalau ribut terus, mana ada wisatawan yang mau ke Indonesia? Hotel-hotel kita akan kosong. Dan saudara-saudara, persaingan antara negara sangat keras. Kalau kita rusuh, banyak negara lain yang senang. Kunci kemakmuran adalah persatuan bangsa. Itu yang diajarkan Bung Karno dan itu terus saya yakini rumus kebangkitan Indonesia adalah persatuan. Makanya dalam Pancasila disebut persatuan Indonesia. Bersaing bagus. Kritik harus. Koreksi harus. Pemimpin yang tidak mau dikoreksi, dia akan terjebak dalam kesalahan-kesalahan. Saya suka malam-malam buka podcast-podcast itu. Kadang-kadang dongkol juga ya. Apa ini? Tapi saya catat, oh oke. Kalau kita diserang, ini saya kasih ilmu ya. Yang muda-muda yang pengen jadi presiden, gue kasih ilmu nih. Ya. Jangan takut difitnah. Saya dulu punya guru. Waktu saya masih muda. Saya kena fitnah 2-3 kali. Saya down. Tahu-tahu saya ngeluh ke guru saya. Jangan kecil hati. Engkau difitnah berarti engkau diperhitungkan. Engkau difitnah karena engkau ditakuti. Loh, kok takut sama saya? Iya. Engkau difitnah berarti kau disuruh hati-hati.
Jadi ini angkat tangan yang pengen jadi presiden. Nggak apa-apa. Bagus. Tapi jadi presiden yang benar, ya kan? Hah? Jangan takut dikoreksi. Jadi malam-malam saya buka, wah, apa iya ya? Apa saya memang otoriter? Rasanya enggak sih. Jadi ini bagus, koreksi itu baik. Tapi di ujungnya, ayo. Dan saya punya filosofi dalam pengabdian ke bangsa dan negara tidak boleh diikuti oleh rasa sakit hati. Ya, jangan, sudah biasa itu. Jadi masalah ini kita harus lihat bagaimana mengatasi narkoba. Jadi ini harus kerjasama, teamwork. Semua adalah kerjasama, teamwork. Jadi saya ucapkan selamat kepada kepolisian, kepada BNN. Tapi ini saya minta kerjasama lebih dekat lagi sama semuanya. Bea Cukai, Kejaksaan, BIN, Intelligence, Pemda, ya, penyelundupan berat, judi online berat, karena pakai teknologi mereka. Kita tutup di sini muncul lagi, kita tutup di sini muncul. Ya kita harus tidak boleh kalah nafas. Komdiji harus aktif, ya. Belajar dari negara lain, nggak usah ikut-ikut negara-negara yang terlalu apalah, ya, terlalu liberal atau apa. Kita belajar, kepentingan Indonesia diutamakan, kepentingan rakyat kita utamakan. Saya kira itu, alhamdulillah, pointersnya hanya 5 paragraf. Jadi pendidikan kunci dari kebangkitan bangsa, ya. Karena itu kita juga akan kerahkan segala daya kita untuk memperbaiki pendidikan kita. Kita akan kerahkan semua hasil penghematan kita, semua hasil penyitaan kita terhadap kekayaan koruptor dan sebagainya, kita investasikan kepada pendidikan anak-anak kita. Sekolah-sekolah kita renovasi dan kita akan bangun sekolah-sekolah baru. Sekarang sekolah rakyat untuk yang paling bawah, nanti kita juga bikin sekolah untuk yang di tengah-tengah. Dan nanti kita bikin universitas-universitas kita juga yang terbaik. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Selamat Kapolri, sampaikan terima kasih saya kepada semua anggota Polri dimanapun sedang bertugas. Jangan ragu-ragu, jangan berkecil hati. Seorang abdi bangsa, seorang bayangkara, sering berbuat baik, tidak ada terima kasih. Berbuat salah sedikit, tidak akan dilupakan. Ini sifat manusia. Kita harus kuat, berjiwa besar. Kita memilih berbakti kepada negara dan bangsa. Sebagai abdi negara, sebagai abdi bangsa, sebagai bayangkara negara, risikonya seorang pendekar, seorang kesatria, siap dimaki-maki, siap dihujat, siap dicerca, siap difitnah, tapi terus berbuat yang baik untuk bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve. Om
Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai, terima kasih. Merdeka! Kami haturkan terima kasih kepada. Ya, baru saja pemirsa kita mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam acara pemusnahan barang bukti narkoba sebanyak 214,84 ton dengan nilai 29,37 triliun. Tadi Presiden Prabowo di awal pidatonya menyampaikan penghargaan dan juga apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Polri. Presiden Prabowo Subianto juga meminta di awal kepemimpinannya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk melakukan 3 hal atau memimpin 3 hal yang saat ini menjadi prioritas dari Polri, yaitu dalam hal pemberantasan narkoba, penyelundupan, dan juga judi online. Sebelumnya juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga telah menyampaikan akan terus konsisten memberantas narkoba dari hulu ke hilir. Adapun Polri hingga saat ini sudah berhasil mengidentifikasi 228 kampung narkoba yang dimana sebagian diantaranya yakni 118 sudah berhasil dipulihkan menjadi kampung bebas narkoba. Kapolri juga menekankan bahwa akan terus melakukan sosialisasi dan juga edukasi termasuk juga patroli rutin di tengah masyarakat. Polri akan terus melaksanakan program rehabilitasi, diantaranya adalah memberikan pelatihan kerja. Dan juga Kapolri meminta atau memberikan usulan bahwa saat ini tren baru sedang marak senyawa berbahaya, diantaranya adalah senyawa etomidate yang saat ini belum masuk dalam daftar penggolongan narkotika sehingga para pengguna senyawa etomidate yang biasanya digunakan dengan menggunakan vape ini tidak bisa dijerat dengan hukum. Dan Presiden juga tadi menyampaikan akan berharap agar pemberantasan narkoba ini juga terus digalakkan mengingat saat ini pemerintahan Prabowo Subianto terus gencar untuk membangun sumber daya manusia yang lebih baik menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Adapun tadi Presiden juga sudah membakar secara simbolis sejumlah barang bukti narkoba hasil sitaan dari Polri selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Adapun juga Polri telah menindak kasus narkoba yakni sebanyak 49.300 lebih kasus, kemudian sudah menangkap 65.500 lebih tersangka dan juga sudah menjalankan atau melaksanakan program rehabilitasi yang kemudian juga Polri berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkoba yakni sebanyak 22 kasus dengan 29 tersangka. 214,84 ton yakni setara atau jika dikonversikan ke dalam nilai rupiah ini sebesar 29,37 triliun rupiah. Ini berhasil digagalkan peredarannya oleh Kepolisian Republik Indonesia dan yang hari ini ditampilkan hanya sebagian dari 214 ton tersebut yakni 2,1 yang rencananya akan dimusnahkan di lapangan Bayangkara Mabes Polri. Adapun tadi Presiden juga memimpin acara pemusnahan ini di mana di awal kedatangan Presiden telah melakukan inspeksi terlebih dahulu terhadap barang bukti yang ditampilkan dalam acara ini. Kemudian juga anggota Polri juga sempat menunjukkan kepada Presiden Prabowo Subianto uji reaksi terhadap barang bukti narkoba yang mengandung zat-zat adiktif
sebelum akhirnya tadi Prabowo memusnahkan sebagian barang bukti narkoba melalui mesin insinerator yang tersedia dalam acara ini. Ada 3, pantauan kami ada 3 mesin insinerator yang akan digunakan untuk membasmi ataupun membakar 214,8 ton narkoba pada siang hari ini di lapangan Bayangkara Mabes Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tadi juga menegaskan bahwa komitmen Polri sejak setahun terakhir ini yaitu mewujudkan astacita pemerintah dalam memberantas narkoba untuk bisa mendukung pemerintah membangun ataupun juga pemberdayaan sumber daya manusia lebih baik menuju Indonesia Emas 2045. Ada 3 program ataupun juga menjadi tugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang diperintahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni adalah pemberantasan narkoba yang saat ini terus dilakukan oleh Polri dan juga penyelundupan dan pemberantasan judi online. Pada acara kali ini Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dan juga kepala lembaga, lalu juga kami melihat kehadiran dari Ketua MPR RI, Ketua DPR RI. Kita dengarkan bersama, Pak Presiden akan memberikan pernyataannya. Polri telah bekerja keras bersama BNN dan yang lain-lain. Kita anggap narkoba ini sangat berbahaya untuk kita sekalian, ya. Tapi ini perlu semua pihak bekerja keras. Orang tua, guru, ya, guru sekolah, lingkungan, ketua RT, kepala desa, semuanya harus bekerja. Tidak boleh kita izinkan narkoba ini didistribusikan. Begitu ada indikasi, ada yang mau jual, ada yang tahu, lapor segera. Ini semua orang tua jangan biarkan anaknya nanti rusak, hancur anaknya. Ya, tidak ada masa depan. Begitu ada indikasi, lapor. Nanti saya kira perlu tambahan pusat-pusat rehabilitasi, ya. Ada beberapa kabupaten yang belum punya, kita harus segera nanti lengkapi, ya. Tapi ini kerja seluruh bangsa. Jangan hanya mengandalkan 1 lembaga, 2 lembaga, nggak bisa. Kita semuanya harus bekerja sama, ya. Karena ini sangat berbahaya. Tadi saya sampaikan ke Kapolri kalau ada indikasi pabrik mau di ini atau saya ingin hadir juga pada saat itu, ya, untuk memberi penekanan bahwa ini usaha kita semua, Oke? Terima kasih. Ya. Jangan ragu-ragu. Berantas itu. Demi masa depan bangsa kita. Siap. Ya. Terima kasih. Bos, siap. Apa namanya? Aduh, tungguin ya. Kan aja di sini lagi.
pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan perlu kerjasama dari semua pihak untuk bekerja keras memberantas peredaran narkoba di lingkungan masyarakat, baik orang tua, guru, kepala desa, dan seluruh elemen masyarakat. Dan juga tadi Presiden menyampaikan akan menambah pusat rehabilitasi untuk daerah-daerah yang memang belum memiliki rumah ataupun juga pusat rehabilitasi. Dan Prabowo juga menyampaikan ingin ikut dan terjun langsung jika memang Polri menemukan adanya pabrik-pabrik narkotika. Dan demikian Breaking News TV One sore hari ini. Saat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Merah Putih bersama Sita Paprika. Saya Putri Windasari pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.